Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Yang kami hormati Bapak Ibu jamaah Masjid Babus Sofa yang dirahmati Allah. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita bisa menikmati udara segar mulai dari pagi hingga sore ini. Sholawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah Masjid Babus Sofa yang dimuliakan Allah, tak terasa sudah Ramadan ini berjalan dengan begitu cepatnya. Tentunya panjenengan semua merasakan, ada yang merasakan bahwa Ramadan begitu cepat, pun ada pula yang merasakan begitu lamban, kok lama banget tidak Lebaran, tidak segera datang Idul Fitri. Akan tetapi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kita sebagai umat Islam boleh dikatakan orang-orang yang beriman karena bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan, tentunya dengan segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, atas dasar Al-Quran, tentunya panjenengan sudah paham betul dan sering membaca di surat Al-Baqarah ayat 183 yang kira-kira artinya adalah diwajibkan wahai orang-orang yang beriman untuk berpuasa, bagi orang-orang juga yang terdahulu diwajibkan untuk berpuasa agar mencapai la'allakum tattaqun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, banyak macam ibadah. Ibadah yang bermacam-macam itu salah satu adalah ada yang namanya ibadah badaniyah, ibadah fisik. Contohnya kita melaksanakan sholat 5 waktu, kita berpuasa Ramadan. Ini termasuk ibadah badaniyah atau fisik. Kemudian ada macam ibadah yang lain, maliyah, ibadah harta. Contohnya kita menunaikan zakat, kita berinfak, bersedekah, akikoh, dan lain sebagainya. Kemudian ada ibadah badaniyah dan maliyah, ibadah fisik dan ibadah harta. Contohnya adalah ibadah haji. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, ibadah haji itu bagi yang mampu, tentunya tidak mampu secara finansial saja, akan tetapi juga mampu secara fisik. Karena ibadah haji itu adalah ibadah fisik,
Maka alangkah lebih baiknya kita persiapkan fisik kita untuk melakukan ibadah haji, karena ibadah haji termasuk ibadah badaniyah dan maliyah. Maka kita akan bisa melaksanakan rukunnya haji, wajibnya haji, manakala fisik kita sanggup, manakala fisik kita sehat, badan kita sehat, lahirnya juga sehat. Jadi ibadah haji pada prinsipnya adalah fisik, mampu secara fisik dan mampu secara finansial. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, di ayat terakhir surat Al-Baqarah ayat 183 jelas dikatakan bahwa puasa Ramadan dengan tujuan untuk mencapai derajat takwa. Walaupun ibadah itu bermacam-macam, ada yang ibadah badaniyah, maliyah, kemudian ada badaniyah dan maliyah, tetapi pada dasarnya semuanya itu bertujuan sama, yaitu menghantarkan manusia kepada posisi yang lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Posisi yang mulia di hadapan Allah itu apa, Bapak Ibu semua? Adalah takwa. Kemudian muncul pertanyaan, apa yang akan dicapai dengan puasa Ramadan itu? Jawabnya jelas adalah mendapatkan gelar la'allakum tattaqun. Bapak Ibu yang kami hormati, para ahli fikih, fuqaha mendefinisikan puasa adalah meninggalkan makan, minum, dan segala yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tentunya disertai dengan niat. Namun demikian Bapak Ibu, tidak hanya itu, untuk bisa menghantarkan manusia sampai kepada takwa adalah dengan meninggalkan segala macam bentuk dosa-dosa, juga kemaksiatan yang kemudian dilengkapi dengan berbagai amal soleh. Pun demikian pula kita meninggalkan berbagai dosa dan kemaksiatan, tentunya baik dosa dan kemaksiatan itu yang dilakukan oleh fisik lahiriah ataupun kolbu hati. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, memahami dari ayat terakhir surat Al-Baqarah ayat 183 di penghujung ayat jelas la'allakum tattaqun. Kemudian di mana posisi kita saat ini? Oleh karena itu, untuk mencapai derajat takwa ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Tahapan yang pertama adalah Muslim. Islam adalah agama yang sudah banyak dipeluk oleh berbagai manusia. Orang yang memeluk agama Islam disebut Muslim. Apakah orang yang kemuslimannya itu benar-benar bisa dibuktikan
bahwa dia sudah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Ada banyak yang mengatakan bahwa kemusliman seseorang selama ini hanya bisa dilihat masih sebatas KTP saja. KTP-nya Islam, akan tetapi real dalam praktek keseharian tidak mencerminkan bahwa dia itu adalah seorang muslim, sehingga kemuslimannya benar-benar dipertanyakan. Muslim yang dimaksud adalah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala berupa sujud, dengan ruku, dengan sujud, dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Sebagai bukti bahwa kita itu muslim, maka kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ada sebagian orang yang beranggapan dan mengungkapkan bahwa di Indonesia ini kemuslimannya masih hanya sebatas hir, nat, bi, ti. Bapak Ibu perso apa ini maksudnya? Singkatannya hir, nat, bi, ti. Hir itu lahir, nat itu khitan atau sunat, bi itu rabi atau nikah, ti itu mati. Jadi anggapan seseorang, ada yang mengungkapkan bahwa di Indonesia itu kemuslimannya masih sebatas di 4 peristiwa: lahir, khitan atau sunat, kemudian nikah atau rabi, mati. Kemusliman seseorang dengan 4 peristiwa ini: lahir. Ketika lahir, mereka diadzani telinganya kanan, kiri dengan iqomah. Kemudian untuk mengikuti sunnah, yang laki-laki melaksanakan khitan sunnah Rasulullah. Kemudian nikah juga mengikuti sunnah Rasulullah. Dan ti yang terakhir adalah mati. Keempat peristiwa ini ditandai sebagai bukti bahwa itu adalah ajaran Islam. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, di luar itu mereka tidak melaksanakan apa yang dianjurkan oleh syariat Islam, yakni menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya. Oleh karena itu, banyak orang yang mengungkapkan bahwa di Indonesia itu kemusliman seseorang masih sebatas hir, nat, bi, ti, lahir, sunat, rabi, dan mati. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, sebagai bukti kita berserah diri kepada Allah dengan melaksanakan ruku, sujud, juga ibadah yang lain, maka konsekuensi dari ikrar seorang muslim harus dibuktikan dengan apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya bahwa sesungguhnya hidupku, matiku, dan semuanya ini hanya untuk Allah. Itulah bukti bahwa kita itu adalah muslim, bukti penyerahan diri. Kemudian tahap yang kedua, mukmin. Orang yang beriman disebut mukmin. Posisi ini menunjukkan bahwa orang dikatakan mukmin
mempunyai 3 unsur. Ma'rifat fi qalbi, wa iqrar bil lisan, wal akhfal bil arkan. Jadi makrifat di hati, kemudian ikrar dengan lisan, melaksanakan dengan perbuatan fisik. Ketiga unsur iman ini yang paling pokok dan mendasar kuncinya adalah di dalam hati. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, manakala hati seseorang atau hati kita telah dipenuhi dengan rasa iman, maka mulai dari lidah kita, mulai dari fisik kita, sampai kepada amal perbuatan kita harus didasari dengan iman. Akan tetapi manakala hati kita kosong dan tidak ada cahaya keimanan, maka yang namanya pendorong hati secara lahiriah pun tidak akan kita temukan. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, yang namanya ketiga unsur makrifat fil qalbi, wal iqrar bil lisan, dan praktek dalam amaliyah di kehidupan sehari-hari adalah ketiga unsur dari seorang mukmin. Maka sebagaimana disebutkan oleh Allah, difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Kalau kita mau dikatakan mukmin, harus sanggup memenuhi apa yang menjadi panggilan Allah, menjadi muslim yang kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Maka apabila kita sudah makrifat fi qalbi, kemudian ikrar dengan lisan, kita praktekkan dengan amal perbuatan, predikat al-mu'minuna haqqo akan kita peroleh. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian tahap berikutnya adalah mukhlis. Orang yang mengerjakan sesuatu dengan ikhlas namanya mukhlis. Perbuatannya disebut ikhlas. Ini sesuai kalau kita mengatakan ikhlas, tentunya keikhlasan itu lahir dari hati kita. Kita mengerjakan sesuatu hanya semata-mata mengharapkan kepada ridha Allah, bukan dari dorongan fisik saja atau lahiriah saja, atau bahkan hanya karena dorongan kepentingan duniawi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang yang ikhlas, maka segala sesuatu yang dikerjakan, hatinya sudah ada niat, kemudian dipraktekkan dalam amal perbuatan, utamanya kehidupan sehari-hari, pun harus dengan niat lillahi ta'ala, ikhlas, semata-mata mengharap ridho Allah. Ini sebagaimana dijelaskan juga dalam Al-Quran. Agar kita bisa melaksanakan sesuatu dengan ikhlas itu, surat Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ini sebagai dasar tahap ketiga, bahwa
untuk bisa meraih predikat muttaqin dengan mukhlis. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian tahap yang keempat, muhsin. Orang yang berbuat kebaikan namanya muhsin. Posisi ini berada sampai kepada yang mendekati takwa, la'allakum tattaqun. Kalau seseorang dikatakan melaksanakan kebaikan, tentunya harus menunjuk dan merujuk kepada hadis Rasulullah yang artinya bahwa Allah itu menetapkan sebuah kebaikan bagi semua manusia. Maka apabila membunuh, bunuhlah dengan baik. Apabila menyembelihlah dengan baik. Artinya alat yang dipakai harus tajam betul. Kemudian berilah ruang istirahat bagi binatang yang akan disembelih. Bapak Ibu, dikandung maksud hadis ini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan kepada manusia untuk berbuat kebaikan tidak hanya sebatas kepada berbuat baik manusia saja, kepada keluarganya saja, kepada lingkungannya saja. Tidak, Allah mewajibkan kita berbuat baik itu kepada seluruh umat manusia dan bahkan binatang, juga benda-benda yang mati sekalipun. Benda yang mati contohnya gedung-gedung, mobil, bangunan pun kita harus berbuat ihsan. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Qasas ayat 77, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu, maka Allah juga akan berbuat baik kepadamu. Hal ini menunjukkan Bapak Ibu sekalian bahwa hendaknya kita sebagai seorang muslim, orang yang mukmin, orang yang mukhlis, berbuat baik itu tidak memilih kepada siapa kita hendaknya berbuat baik. Kemudian tahapan berikutnya adalah muttaqin. Jelas Bapak Ibu sekalian, di akhir ayat surat Al-Baqarah ayat 183 bahwa la'allakum tattaqun merupakan posisi tertinggi, paling mulia di hadapan Allah. Dengan membawa 4 tahap di 4 yang tadi, mulai dari muslim, mukmin, mukhlis, kemudian muhsin. Untuk meraih muttaqin, maka tahapan yang harus jelas adalah taslim. Muslim, kita harus menyerahkan diri dengan berlapar-lapar dan berdahaga. Kemudian kita harus beriman, iman kepada Allah, menyandarkan bahwa apa yang kita kerjakan, baik ibadah puasa, ibadah sholat, ibadah haji, semuanya dilandasi karena kita beriman kepada Allah, bukan karena dorongan orang lain. Kemudian mukhlis, ikhlas. Apa yang kita kerjakan hendaknya dasarnya adalah dengan niat yang ikhlas, bukan atas dasar kepentingan fisik saja atau pengaruh duniawi semata. Apa yang kita kerjakan semata-mata karena iman dan ihtisab, berharap ridha Allah, maka yang namanya mencapai gelar la'allakum tattaqun akan dapat kita peroleh di penghujung Ramadan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang takwa. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hinayah wa afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.